Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dika Sapitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Procure to Pay sebagai tugas analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, lanjut aja. Ya. Jadi, pengertian Procure to Pay atau yang sering disebut juga dengan Pure Cash to Pay atau P2P adalah sebuah proses pembelian hingga pembayaran yang umum terjadi dalam suatu kegiatan usaha. Siklus ini umum terjadi dalam transaksi bisnis to bisnis atau B2B, yang mana pembelian dan pembayaran barang atau jasa dilakukan dalam jumlah yang besar. Oke, dalam kasus ini untuk skenario-nya, PT Jaya Karya Furniture merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Perusahaan ini menyediakan beberapa furnitur seperti meja, kursi, dan lemari. PT Jaya Karya Furniture telah melakukan riset mengenai kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil riset tersebut, perusahaan ini membutuhkan meja makan yang berkapasitas lebih dari 4 orang. Anggaran yang tersedia untuk pembelian bahan produksi yaitu sebesar 26 juta dengan kualitas yang terbaik dan unit yang diperlukan sebagai display produk tersebut sebanyak 2 unit. Pada pembuatan produk ini, perusahaan menggunakan vendor baru, sehingga perusahaan melakukan pencarian vendor yang sesuai dengan anggaran dan kualitas yang diinginkan. Oke, ini untuk flowchart-nya. Mungkin karena kekecilan nggak bisa terlihat jelas, em, saya tampilkan di sini. Ya, sudah terlihat. Eh, untuk flowchart-nya itu yang pertama itu ada create new product. Di sini kita mulai dulu, kemudian menentukan ide rancangan. Setelah menentukan ide rancangan, dapat dilakukan analisis kebutuhan. Setelah itu, eh, setelah dianalisis, ternyata detail kebutuhannya itu ada jenis kayu, ukuran, dan kuantitas. Nah, setelah itu menentukan kebutuhan produk dan ukuran. Untuk detailnya itu jenisnya itu kayu jati, ukurannya itu 3 meter kali 10 cm kali 400 cm. Kemudian, sorry, kemudian kuantitasnya itu sebanyak 2. Setelah itu dilakukan persetujuan manajer produksi. Apabila setuju, maka kebutuhan tersebut akan diserahkan ke tim new supplier dan juga tim purchase request. Apabila tidak disetujui, maka akan balik lagi ke analisis kebutuhan atau akan dilakukan lagi analisis kebutuhannya. Lanjut eh, ke create new supplier. Em, di bagian ini tim menerima laporan kebutuhan dari tim new product. Kemudian di sini ada pilihan beberapa vendor, di mana ada CV Kayu Sejati dan CV Firma Kayu. Setelah itu menentukan jenis vendor yang dipilih, di mana jenisnya itu harus mengecek data asli vendor pada database perusahaan, kemudian mengumpulkan informasi vendor dari informasi media, kemudian personel perusahaan dan rekomendasi vendor. Setelah itu, setelah dilakukan ketiganya, dilakukan screening berdasarkan lokasi geografis dan kondisi produknya. Apabila memenuhi syarat, maka akan diurutkan berdasarkan indeks evaluasi vendor dengan menghubungi IT. Kemudian pilih vendor yang memiliki produk berkualitas untuk bekerja sama, lalu menghubungi tim RFQ. Apabila tidak memenuhi syarat, maka langsung dieliminasi. Nah, lanjut ke purchase request. Tadi kan dari create new product, sorry, menghubungi tim purchase request. Nah, ini menerima daftar kebutuhan dari tim new product, sorry. Kemudian membuat daftar permintaan barang. Setelah itu, ini untuk detail kebutuhan bahan produksinya itu sesuai sama yang tadi di kebutuhan di create new product. Setelah itu melengkapi form purchase request. Kemudian eh, pihak manajer produksi setuju atau tidak. Kalau misalnya setuju, mengirimkan PO ke bagian purchase request. Sedangkan kalau misalnya
tidak setuju harus memperbaiki permintaan pembelian dan mengirim ulang permintaannya. Setelah itu ke RFQ. RFQ-nya ini kan tadi RFQ atau Request for Quotation ini dari eh, tim Create New Supplier. Nah, data-data itu dikumpulkan dalam master data, kemudian eh, request for quotation. Setelah itu, ini kan ada dua vendor, di CV Kayu Sejati sama CV Firma Kayu. Nah, setelah itu dilakukan quotation. Kalau misalnya eh, iya, jadi ke purchase order, sedangkan kalau misalnya tidak, jadi rejection letter atau surat penolakan. Kayak gitu. Lanjut ke purchase order. Nah, purchase order ini menerima data dari RFQ dan juga PR atau uh, purchase request. Terus dilakukan purchase order di mana ternyata vendor yang dipilih itu Stevie Rumah Kayu dengan tanggal pemesanan itu 4 April 2023, tanggal pengiriman 4 Mei 2023, jenis kayunya itu kayu jati, ukurannya itu 3 kali 10 kali 400, harganya itu 12.500.000, itu untuk satu unitnya dengan diskon 20%. Kemudian di sini detail kebutuhan produksinya tadi kan sudah sesuai. Lanjut pembuatan form purchase order sesuai dengan bahan produksi yang diperlukan untuk dibeli. Setelah itu pengajuan form purchase order ke pihak manajemen purchase. Setelah itu kalau misalnya disetujui sama pihak manajemen, maka akan diserahkan dokumennya ke email pihak vendor CV Firma Kayu. Sedangkan kalau misalnya tidak, akan dilakukan pemeriksaan dan pembetulan kembali data yang telah diajukan. Lanjut ke receiving. Nah, atau menerima barang dari vendor kayu. Ini dilakukan pengecekan barang atau quality control. Apabila pesanannya sesuai, eh, maka akan dilakukan pengecekan kualitas atau quality check, kemudian pengecekan kuantitas atau pemeriksaan kuantitas kayak sesuai atau enggak nih kuantitasnya udah sama dua atau belum kayak gitu. Terus setelah itu barang akan diambil. Kalau misalnya pesanan tidak sesuai, maka eh, akan dilakukan laporan ke supervisor, kemudian eh, akan dikembalikan ke vendor barangnya. Setelah itu di sini ada bagian vendor bill. Setelah barang diambil, maka pihak manajemen akunting itu akan menerima vendor bill-nya. Kemudian dipastikan lagi nih vendornya memiliki nomor purchase order atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya berarti hubungi purchaser untuk minta menyelesaikan purchase ordernya atau PO-nya dan menyetujuinya. Kalau misalnya sesuai, ya cocokin lagi vendor bill dengan purchase order yang disetujui. Isinya tuh sesuai atau enggak nih isi formnya. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai, maka hubungi vendor untuk menginformasikan bahwa vendor bill-nya ditahan untuk menunggu penerimaan barang atau layanannya. Kalau misalnya sesuai, maka eh, disetujui oleh pihak manajer accounting, terus abis itu disimpan vendor bill-nya, confirm vendor bill-nya, setelah itu di regis pembayaran. Nah, di regis pembayaran itu di bagian payment. Nah, kan setelah diregis, masuk ke menu pembayaran, masukkan nomor pembayarannya. Habis itu udah selesai belum? Kalau misalnya belum, hubungi vendornya lagi. Tapi kalau misalnya udah sesuai, ya pilih jenis pembayarannya, kemudian lakukan persetujuan oleh manajer keuangan. Setelah disetujui, maka langsung lakukan pembayaran dan selesai. Tuh. Oke. Hmm. Oke.
Jadi segitu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.